Bagian 25, Restu. Setelah sholat subuh berjamaah, Arya sarapan bersama Nia dan Anita. Rencananya hanya Arya dan Anita yang menjemput orang tua mereka, sementara Nia menunggu di rumah. Nia belum siap untuk bertemu dengan mertuanya, apalagi di tempat ramai. Nia khawatir mertuanya akan mempermasalahkan semua tentangnya. Walaupun ia tahu mertuanya adalah orang yang sangat bijak karena Nia mengenalinya sejak SMA. Tiba di bandara terlihat dua orang suami istri parubaya tengah menunggu anak-anak mereka menjemput. Sang istri berwajah cantik dengan gamis biru navy, jilbab warna senada dengan hijabnya, menunggu dengan gelisah. Ada kerinduan yang mendalam di hatinya untuk anak-anaknya. Sang suami duduk tenang di bangku bandara sambil menatap layar ponselnya. Walaupun ia sebenarnya juga sudah tak sabar menunggu. Lelaki sekitaran 60 tahun itu menggunakan setelan jas abu-abu. Wajah penuh wibawa, tampaknya ia tak terlalu peduli dengan tingkah istrinya yang gelisah sejak tadi. Pak Atmaja dan Ibu Rianti menunggu dengan tidak sabar kedatangan kedua anaknya. Mereka penasaran dan ingin segera berjumpa dengan menantu barunya. Dari kejauhan terlihat Anita dan Arya berjalan ke arah Pak Atmaja dan Bu Rianti. Keduanya sangat bahagia melihat kedua orang tua mereka tersenyum hangat pada mereka. "Ayah, Ibu!" Anita berlari dan menubruk tubuh kedua orang tuanya. Gadis dengan setelan gamis hijau army itu tak dapat menyembunyikan perasaan rindu yang membuncah di dadanya. Perpisahan selama 6 bulan dengan kedua orang yang sangat dicintainya itu membuatnya lupa kalau mereka masih di bandara. Air mata haru akan pertemuan yang telah lama dinanti akhirnya tumpah dari setiap sudut mata mereka. "Arya, istrimu mana? Ibu sudah tak sabar bertemu dengannya," tanya Ibu Rianti kemudian pada anak lelakinya penuh semangat. Arya dan Anita saling berpandangan. Mereka sedang memikirkan cara agar mamanya tidak terlalu syok dengan kenyataan yang akan mereka hadapi. "Nantilah, sampai di rumah ibu bertemu dengannya. Kan surprise," jawab Arya sambil tertawa menyembunyikan rasa cemasnya. "Iya Bu, istri Kak Arya cantik dan baik. Ibu dan ayah pasti suka padanya," ucap Anita menimpali ucapan kakaknya. Pak Atmaja hanya tersenyum mendengar kelakar mereka. Lelaki dengan wajah teduh itu memang sangat pendiam tapi sangat sayang kepada anak-anaknya. Ibu Rianti adalah wanita yang setia. Ia selalu ikut kemana suaminya melebarkan sayap usaha kulinernya. Seperti kali ini, mereka baru membuka cabang di Singapura. Makanya mereka menetap sementara di Singapura selama beberapa bulan dan baru hari ini mereka bisa pulang. Wanita anggun berhijab itu adalah wanita yang sangat lembut dan penuh kasih. Sementara Pak Atmaja adalah seorang ayah yang bijak dan pekerja keras. Mereka mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih, namun tegas dan disiplin. Walaupun kehidupan mereka selalu berkecukupan, tapi Anita dan Arya tumbuh jadi anak yang mandiri dan tidak cengeng. Sepanjang perjalanan pulang, Anita terus bercerita tentang kerinduannya pada orang tuanya, diselingi kelakar dan godaan dari kakaknya. Anita bercerita apa saja kepada ibunya termasuk tentang kesuksesan novelnya yang ke-10 telah naik cetak dan alhamdulillah telah menembus penerbit terkenal. Insya Allah karyanya akan bertengger di seluruh Gramedia. Ibunya tersenyum bahagia mendengar semua cerita anak perawannya itu. Ada harapan yang sangat besar agar anaknya segera menemukan jodohnya. Sejak kecil Anita menderita penyakit jantung. Itulah sebabnya ia tak boleh terlalu aktif. Menulislah salah satu alternatif kegiatannya. Tak perlu keluar rumah, namun bisa terus produktif. Ibunya berharap anak gadisnya itu bisa menemukan pasangan yang benar-benar bisa memahami dan menerima keadaannya. Arya memarkir Honda Jazz putih miliknya di garasi. Jantungnya semakin berdegup karena cemas. Akankah orang tuanya bisa legowo menerima Nia sebagai menantu mereka? Arya takut jika Nia akan terluka. Arya juga takut jika orang tuanya akan kecewa dengan kenyataan ini. Sementara Nia masih terdiam di dalam kamarnya. Ia ragu menyambut kedua mertuanya datang. Banyak kekhawatiran yang muncul di benaknya saat ini. Tubuhnya terasa kaku dan berat untuk melangkah keluar. Walaupun ia telah lama mengenal orang tua Arya,
Karena sejak SMA ia sering berkunjung ke rumah ini, namun kali ini lain. Ia akan bertemu dengan mereka dalam hubungan yang berbeda. Apakah mereka masih sehangat dulu? Apakah mereka masih sayang padanya seperti saat ia selalu memanggilnya tante dan om? Pikiran-pikiran buruk terus mengikuti jiwa dan perasaannya, hingga ia tak menyadari suaminya telah berdiri di pintu kamar. "Nia, ayah dan ibu sudah datang," sahut Arya mendekat ke arah Nia yang masih terpekur di tepi ranjang dengan wajah pucat. Kecemasan tergambar jelas di matanya. "Nia, kamu harus siap ya. Apapun yang dikatakan ayah dan ibu, kamu harus kuat. Aku ada bersama kamu," ucap dokter Arya menyentuh pundak istrinya yang masih terdiam mematung. Nia mengangguk menatap Arya dengan tatapan cemasnya. "Kita akan hadapi ini bersama-sama ya," ucap dokter Arya sambil mendekap tubuh istrinya, berusaha menenangkan hati mereka berdua. "Yuk kita keluar." Arya menggamit tangan istrinya dengan lembut dan membimbingnya berjalan keluar kamar. Di ruang keluarga, Anita tengah sibuk memeriksa semua bawaan orang tuanya. Banyak oleh-oleh yang dibawa pasangan suami istri itu. "Assalamualaikum." Arya memecah keseruan Anita membuka semua tas-tas dan koper ibunya. "Waalaikumsalam," jawab mereka bertiga bersamaan. Sejenak Ibu Rianti dan Pak Atmaja terpana melihat sosok yang berdiri di samping anak lelakinya itu. Wajah yang akhir-akhir ini banyak menghiasi layar kaca karena menjadi korban kasus prostitusi. Wajah yang begitu dikenalnya sejak dulu karena sering berkunjung ke rumahnya. "Nia?" sahut wanita berpenampilan religius itu. Ibu Rianti bangkit dari duduknya dengan tatapan tak mengerti atas apa yang ia lihat kali ini. "Iya Bu, Nia ini istriku," ucap Arya berusaha selembut mungkin agar ibunya tidak syok. "Maksudmu? Kamu menikah dengan Nia sahabat Anita?" tanya Ibu Rianti menatap Nia dengan perasaan campur aduk. "Iya Bu, ini Nia istriku, sahabat Anita," terang dokter Arya pada ibunya. "Astagfirullah." Ucapan itu tertahan di kerongkongan wanita lembut itu. Ia takut Nia tersinggung atas sikapnya yang tidak bisa menyembunyikan syoknya. "Ibu," Nia menghampiri wanita yang dulunya dipanggil tante. Ia bersimpuh di kaki Bu Rianti dengan air mata berderai. Ada rasa bersalah telah membuat wanita itu begitu syok. Bu Rianti mengusap lembut kepala Nia. Matanya berkaca memandang wajah Nia yang diliputi rasa bersalah. "Nak, bangunlah. Jangan seperti ini. Kamu sekarang adalah putriku." Ucapan itu keluar dari mulut Ibu Rianti bersamaan dengan helaan nafas lega dari Arya. "Itulah perjalanan hidup, Nak. Ada banyak rahasia yang tak pernah kita perhitungkan sebelumnya," ucap Bu Rianti lembut. Ia tidak ingin bertanya lebih lanjut tentang kasus Nia, karena semua sudah jelas dari konferensi pers yang dilakukan oleh Romi. Hati kecilnya begitu kasihan akan nasib yang telah menimpa menantunya itu. Di sisi lain, hatinya begitu jenawa, menerima kenyataan jika perempuan yang baru-baru ini wajahnya selalu menghiasi layar kaca karena kasus memalukan adalah istri dari anaknya. Wajah Pak Atmaja masih saja tenang, sama sekali tidak terkejut ataupun marah. "Bu, maafin Arya karena tak jujur pada ibu," ucap Arya sambil memeluk pundak ibunya yang duduk di kursi ruang keluarga. "Boleh aku bicara berdua dengan ayah dan ibu dulu?" tanya Arya, memberi isyarat pada Anita dan Nia untuk meninggalkan mereka. "Arya, ibu tidak masalah jika kamu menikahi Nia. Tapi yang ibu khawatirkan, jika kamu tidak mampu menghadapi cobaan yang datang setelah orang tahu tentang pernikahanmu ini. Itu berat, Nak," ucap Bu Rianti mengelus rambut putranya itu. "Sebenarnya apa yang terjadi sehingga kamu bisa menikahi Nia secara terburu-buru seperti itu? Bahkan tak jujur pada ayah dan ibumu ini?" tanya Ibu Rianti dengan lembut. Arya menunduk mendengar pertanyaan ibunya. Begitu panjang runtutan cerita yang harus ia uraikan. Namun entah mengapa sangat sulit untuk memulainya. "Arya, ayah hanya ingin tahu alasan kamu menikahinya." Terdengar suara Pak Atmaja mengalihkan pandangan mereka berdua. "Ayah, ada banyak kejadian yang harus aku alami bersama Nia selama ini. Aku menyaksikan semua perjuangan, penderitaan dan putus asanya. Aku sangat kasihan padanya," ucap Arya diiringi helaan nafas berat dari ayahnya. Arya menceritakan kepada orang tuanya
semua kejadian yang mereka alami, termasuk amanah Papa Nia kepadanya. Jadi kamu menikahi Nia hanya karena kasihan? Tanya ayahnya. Sebenarnya awalnya memang begitu. Apalagi Pak Adi telah mengamanahkan Nia padaku sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Bukankah sebagai seorang muslim kita harus menjalankan wasiat almarhum? Bagaimana aku menjaga Nia jika bukan dengan jalan menikahinya? Jelas Arya, menjalankan wasiat itu tidak salah Arya. Tapi ini masalah ibadah. Pernikahan adalah ibadah terpanjang. Sanggupkah kamu terus bersabar atas semua hal yang kamu terima setelah pernikahanmu terekspos? Kamu harus kuat lahir batin dan jadi pembela bagi istrimu. Menjadi penjaga kehormatannya. Nasihat Pak Atmaja pada Arya. Aku siap ayah. Jawab Arya yakin. Terus apa yang membuatmu begitu yakin? Tanya ayahnya kembali. Itu karena sekarang aku mencintai Nia. Jawab Arya tersipu di depan orang tuanya. Alhamdulillah. Hampir bersamaan Ibu Rati dan Pak Atmaja mengucapkan kalimat itu. Ada kelegaan di wajah mereka bertiga. Arya sangat senang atas kebijaksanaan dan kebesaran hati orang tuanya. Tapi ayah, yang aku khawatirkan adalah usaha ayah. Aku khawatir jika itu berimbas pada usaha ayah. Arya menunduk mengucapkan kata itu. Aku sudah melihat konversi pers mereka. Ayah yakin pemuda yang menemani Nia itu mampu mengembalikan nama baik Nia. Dia sepertinya pemuda yang baik. Apakah kamu kenal pemuda itu? Tanya ayahnya. Dia sepupu Nia. Ia punya perusahaan besar di Singapura. Dia kesini memang hanya untuk membantu Nia. Terang Dokter Arya. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Patmaja dan Arya menarik nafas lega. Buryanti berusaha untuk tegar, untuk menerima kenyataan ini. Baginya yang terpenting adalah kebahagiaan anak-anaknya. Bersambung.